sekarang ke bagaimana metode ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana metode disajikan dalam artikel. Nah, saya ngulang ya. Beberapa peneliti itu menyarankan untuk memulai penulisan artikel pada bagian metode terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya Anda sudah meneliti, misalkan tesis. Misalkan Pak Sauri menulis tesis, diminta untuk membuat membuat sebuah artikel. Tulislah metode dulu, atau paling tidak pertanyaan penelitian dulu. Ya. Kemudian kenapa bagian metode dulu? Karena ya, metode itu ya itu aja. Ya. Yang susah itu di bagian pendahuluan dan pembahasan. Nah, pada dasarnya itu adalah bagian yang paling mudah. Ya. Ini perkataan orang lain ya, saya kutip ya. Bagian yang paling mudah dari suatu karya ilmiah, khususnya artikel, tapi bagian yang paling mudah ditolak orang, ya, tolak oleh reviewer. Kenapa kok ditolak? Ya namanya karya tulis ilmiah itu kan harus scientific, metodik, ya. Harus gimana ngumpulin datanya itu valid enggak, ya kan? Prosedurnya itu benar enggak. Nah, kalau salah satu unsur tidak terpenuhi ya langsung ditolak, gampang. Jadi kalau Anda jadi reviewer, ya itu dilihat metode dulu. Biasanya saya kalau nge-review artikel dari sebuah jurnal, ketika jadi reviewer akan melihat metode dulu. Kalau metodenya jelek, udah tolak gitu. Selesai. Meskipun bahasanya bagus di bagian-bagian yang lain. Nah, jadi tujuan dari metode itu adalah mendeskripsikan apa yang Anda lakukan. Berarti wes dilaku, oke. Kalau artikel loh ya. Nah, dan bagaimana prosedurnya, ya, secara cukup rinci kepada pembaca. Nah, sehingga setiap pembaca biasa dengan sumber yang sama dapat mereproduksi. Mereproduksi itu menggunakan ulang penelitian Anda. Ya. Kemudian dalam menilai, reviewer akan menafsirkan informasi detail, tidak hanya kualitas, tetapi juga kekuatan ketelitian, ya, kualitas data, tapi ketelitian itu ya bagaimana Anda mengambil sampel itu, bagaimana caranya, nganalisisnya itu betul apa tidak, itu makanya bagian pertama dari seorang reviewer itu akan melihat ini. Ya. Kalau reviewernya paham loh ya, reviewernya paham itu yang pertama yang akan dilihat pertama adalah judul. Ya, judul itu sesuai dengan jurnalnya apa enggak, ruang lingkup jurnalnya apa enggak. Kemudian dilihat dari metodenya ini. Kalau enggak reliable, enggak valid, ya langsung ditolak. Nah itu ya. Nah sekarang ke ini ke analisis. Kita akan ajak analisis ya.